Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Selamat datang dan terima kasih banyak, terutama kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tni Satria Bapak Dirjen Kothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Bapak Dr. Timbul Siaan, Bapak Direktur Bela Negara Laksamana Pertama TNI Bapak Muhammad Faisal, Bapak Kapus Home Publik Kementerian Pertahanan Bapak Presiden TNI Jundan Eko Bintoro, Bapak Kepala Biro Umum Presiden TNI Bapak Istana Indra Sakti, dan tamu-tamu lain yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Karena ini hari Jumat, anak-anak sudah harus siap-siap untuk sholat Jumat. Umi sangat senang, sangat tersanjung Bapak Riam Rizal yang belum mau datang ke tempat kita yang sangat becek, tetapi karena alhamdulillah. Tapi tukang ojek itu alhamdulillah juga bukan santri beriman. Umi baru pulang dari Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Kalimantan Utara. Umi diminta oleh Kesbangpol, Persatuan Bangsa dan Politik dari Kementerian Dalam Negeri untuk bantu ormas-ormas se-Indonesia untuk menjadi the best seperti Alasria Nurulina. Walaupun Umi lahir dan besar di Singapura, tetapi keturunan Umi dari Banyumas, Ponorogo, Bugis, Solo, Pekalongan, dan Cina. Jadi Umi lebih Indonesia dari orang-orang di Indonesia. Karena Umi tidak lahir dan besar di Indonesia, tapi keturunan Umi, anak cucu Umi, dan santri-santri tercinta adalah orang-orang Umi bela-belain pergi ke Tanjung Selor, naik speedboat 2 jam, panas sampai muka kosong. Salah satu peserta orang Islam. Di sana kita tahu Tarakan 50% Muslim, 50% non Muslim, orang-orang asli Dayak, mereka non Muslim. Tetapi ini orang Islam. Dia angkat tangan setelah selesaikan presentasi ini tentang iman, bagaimana kita free and quality education supported by social entrepreneurship. Pondok pesantren dan ormas yang gratis, berkualitas, yang didukung oleh wirausaha sosial. Bapak itu dari ormas Muslim angkat tangan, langsung dia bilang, mestinya Umi bukan di acara ini. Kami ormas, kami sosial. Jangan bicara tentang ekonomi dan tentang uang, apalagi bisnis pada kami. Mestinya yang diguna adalah bagian koperasi, bagian bisnis dari ormas kami. Umi sangat marah karena itulah bangsa Indonesia. Sorry to say, mereka lebih senang ormas-ormas ini bawa proposal, minta-minta sana sini, buka kotak di pinggir jalan, minta-minta sana sini. Kita dipaksa berhenti di pinggir jalan, kita potong sebesar-besarnya supaya kita berhenti untuk memberikan sumbangan buat masjid, rumahnya Allah. Dengan minta-minta, dengan ngemis, dengan palakan, dengan
strategi premanisme. Sebab itu di Nurul Iman Anda diwajibkan jihad melawan hawa nafsu Anda yang pemalas, yang pemaling, dan yang munafik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya raya. Saya tahu ketika saya pegang paspor Indonesia, sebelumnya paspor saya Singapura, saya dihormati di sana sini. Saya kemana-mana tidak perlu pakai visa. Ketika saya pegang paspor Indonesia, saya dikejar-kejar. Saya babu yang tidak bayar visa. Ini apa babu? Marah saya. Saya bilang ke orang imigrasi Malaysia, saya bilang ke orang imigrasi Singapura, Anda tidak tahu Indonesia. Indonesia negara yang sangat kaya raya. Cuma nggak tahu kenapa orang senang jadi babu, kerja di luar negeri, jadi TKW, jadi TKI. Itu tidak boleh terjadi kepada santri-santri Nurul Iman. TKW karena TKI kita dihina-hina. Sekarang mereka ditarakan, dinunukan di satu pulau yang namanya Kayu Mati. Itu mereka diusir oleh tentara Malaysia. Mereka mau pulau Kayu Mati menjadi seperti sempadan dan likitan. Mereka mau ambil pulau milik Indonesia. Saya bilang ya ormas itu, Anda jadi ormas apa Anda kerjakan? Anda masukkan proposal minta ke Kementerian Dalam Negeri, oh kami mau bikin acara. Padahal ormas itu tahu anggotanya berapa? 40 orang saja, paling banyak. Terus kalau nggak dikasih bantuan sama pemerintah, demo, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Untuk apa Anda bikin ormas? Salah satu alasan Anda buat ormas adalah untuk mensejahterakan anggota seperti Nurul Iman. Saya malah mengatakan, bapak-bapak orang-orang dewasa, ibu-ibu orang dewasa, kita ini masih anak-anak. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kita bekerja. Kita tidak malu bekerja. Kita punya sawah, kita punya empang, kita punya pabrik roti, pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik sude, susu kedelai. Kita punya percetakan, punya pertanian, perikanan. Kita kerja. Walaupun kita hitam, walaupun kita gosong, tidak apa-apa. Kita jihad. Tadi waktu Bapak Rian Rizal yang kudu bilang, kita harus jihad melawan hawa nafsu kita. Mengingat waktu Abah meninggal 6 tahun yang lalu di 2010, Umi didatangi satu orang petinggi Syiah. Umi, saya tahu Umi banyak hutang beras Umi 1 miliar. Umi punya hutang kita 500 juta. Umi punya hutang terigu, Umi punya hutang yang lain-lain, termasuk hutang tanah dan hutang pajak. Umi kalau mau hidup senang, Umi balik aja ke Singapura. Serahkan kami Nurul Iman. Kami akan bayar Umi Wahidah 1,2 triliun. Serahkan Nurul Iman kepada kami akan merubah Nurul Iman menjadi pondok pesantren Syiah. Umi bilang, sorry, kita bukan Syiah, Syiah atau Sushi. Kita apa? Sunni Asy'ari. Kita adalah aliran yang moderat, yang benar-benar rahmatan lil alamin. Kita bekerja keras. Kita tidak mau minta-minta, tidak mau bikin proposal. Hari ini, alhamdulillah, Pak Rian Rizal yang itu memberi bantuan 50 juta rupiah untuk perbaikan misi dari keluarga kita. Bersyukur pada Presiden, hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan Bapak dan Bapak-Bapak yang lain. Pabrik roti itu sebelumnya kami produksi 7.000 roti satu hari. Sekarang dengan mesin yang kami punya yang sekarang rusak,
kami bisa produksi 7.000 satu jam. Tapi karena barangnya rusak, jadi kami hanya bisa produksi 7.000. Dengan santri 13.000 tidak cukup. Jadi itulah nurul iman. Kalau saya mau senang, hidup bahagia, saya tidak perlu sawah, tidak perlu ke hutan kayu, tidak perlu ke pabrik roti dan kemana-mana. Saya terima saja 1,2 triliun itu, dan jadilah Anda Syiah semua. Anda kalau tahu Syiah, Nabi mereka adalah Ali, bukan Nabi Muhammad SAW. Terus saya didatangi Wahabi, salah satu negara Arab, duta besar. Umi dia hidup tenang, balik lagi ke Singapura, serahkan uliman kepada kami. Kami merubah semua kitab-kitabnya. Santri harus pakai hitam dari atas sampai bawah, hanya kelihatan matanya, harus pakai cadar. Ustaz-ustaz dari kami semuanya, kita harus menjadi Wahabi. Dengan Umi dibayar $2 juta setiap bulan. Itu sekitar berapa? Hampir 22 miliar setiap bulan loh. Umi bilang dengan mereka, uang penting, tapi bukan segalanya. Money is important, but it's not everything. Walaupun Umi tidak lahir di pondok pesantren, walaupun Umi tidak lahir di Indonesia, tidak lahir di Palu, tempat yang waktu Umi datang masih banyak kuntilanak Cina-nya berganti-gantian. Di sini kalau orang nggak kuat masuk kesurupan bahasa Cina. Lalu ini semua kuburan Cina. Waktu kami masuk di sini kuburan Cina semuanya, sebesar-besarnya. Hanya rumah kami aja satu itu. Jadi kuntilanaknya kalau malam itu kalau kita selfie sampai kita kuntilanaknya asli made in China. Itulah kedudukan. Tetapi waktu saya masuk ke sini saya nangis. Orang tua saya dari Singapura datang, "Wahid, kenapa kamu bodoh tinggal di sini di Parung, tidak ada listrik, tidak ada air, yang ada kuntilanak Cina." Tiap maghrib barongsai, padahal tidak ada apa-apa, tapi kedengaran suara barongsai, padahal gelap gulita. Nyamuknya besar-besar, dan di sini bukan semua. Becek, jalan rusak. Balik lagi ke Singapura. Untuk apa kamu tinggal di Indonesia? Orang Indonesia tidak bela kamu pada ini. Itu ayah saya bilang. Kamu pikir anak muda itu akan bela kamu kalau kamu punya masalah. Sekarang kamu punya utang, siapa yang mau bayar utang kamu? Umi bilang dengan Umi punya ayah, dengan Umi punya ibu. Umi mohon maaf lahir batin. Umi mau bertahan di nurul iman. Walaupun nurul iman tidak bela Umi, walaupun orang Indonesia tidak bela Umi, tidak apa-apa. Yang penting Allah bela Umi. Umi yakin selama kita niat lillahi ta'ala, ikhlas demi Allah dan demi Rasulnya, pasti kita akan dibela. Umi bilangnya ya, karena mereka ingin Umi pulang ke Singapura, biar nurul iman ditutup, biar nurul iman dibagi warisan, biar nurul iman diambil Syiah, biar nurul iman diambil Wahabi. Umi tidak mau. Dan Umi ingat, masa depan Islam di Indonesia ada di tangan anak-anak nurul iman. Anda wajib menjadi pejuang Islam, wajib menjadi pejuang Indonesia, bela bangsa, bela negara, bela agama Anda. Sekarang kita sudah sangat terpuruk. Di mana-mana kita sudah kalah. Dari ekonomi kita kalah. Tadi bicara dengan Bapak Dirjen, santri kami rata-rata sakitnya bukan Ebola, bukan yang lain-lain, bukan yang canggih-canggih, bukan kanker, mungkin kanker kantong kering. Yes, kami rata-rata kantong kering. Tapi penyakit kami adalah TBC. Dan itu yang sangat berbahaya. Percuma kita pintar, percuma kita hafal Al-Quran. Di sini kita hafal Al-Quran one day, one ayat, satu hari satu ayat, termasuk saya.
10 tahun sudah mondok, tiba-tiba baru-baru darah mati. Kita di sini healthy in mind, body, and soul. Kita sehat di pikiran, di jiwa, dan di raga, terutama spiritually. Jadi ini mau anak-anak wajib harus sehat. Sebab itu kita bilang bisa makan daging seminggu sekali, bisa minum susu kedelai. Kalau susu sapi kasihan sapinya, anak-anaknya nanti nggak minum susu. Kalau orang minum susu sapi, tidak apa-apa. Yang penting Anda harus kuat. Everything is in your mind. Semuanya ada di pikiran Anda. Kalau Anda mau jadi bajingan, Anda mau jadi pemalas, Anda mau jadi maling, Anda mau jadi munafik, itu semua adalah pilihan Anda. Tetapi selama Anda rindu iman, Anda harus jadi pendidik, Anda harus jadi pengusaha, orang kaya. Agama ini tidak bisa dibantu hanya dengan jihad. Oh, saya mau bela Islam, tapi Anda miskin, papa ke dalam, sana-sana, kemana sana sini, minta-minta, palakin orang, no. Umi bilang dengan ormas-ormas ditarakan, di Kaltara. Percuma Anda bicara sosial kalau Anda keroncongan, mak sana sakit perut, masuk angin, ada kosong. Anda harus kuat secara ekonomi. Baru Anda bisa ke sosial, baru bisa ke pendidikan, baru bisa ke yang lain-lain. Tapi kalau Anda masih lemah, Anda masih minta-minta, Anda masih ngemis-ngemis, percuma Anda tidak punya harga diri. Kita harus ingat, kemiskinan mendekati kekafiran. Kenapa orang bisa jual agama? Kenapa orang bisa jual pulau-pulau di Indonesia? Karena mereka miskin. Miskin hati, miskin jiwa, dan miskin raga. Jadi menginginkan santri-santri kami harus kuat menjadi pejuang Islam. Anda adalah masa depan. Menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi menteri, dan menjadi beberapa bulan yang lalu Panglima Siliwangi Jenderal Dedi di sini. Jenderal Dedi bilang, ini anak-anak sampai ini kebanyakan, ada yang provos, ada yang dewa, ada yang negara. Tubuh mereka juga bagus, kuat. Kemarin mereka waktu ada ujian di negara juga bagus hasil-hasilnya. Jadi intelektualnya bagus. Kenapa nggak dimasukkan menjadi tentara atau polisi? Saya bilang, mohon maaf Panglima, saya mau anak-anak Nuriman menjadi bos. Mohon maaf kalian saya mau anak-anak ini menjadi pemimpin. Jadi menjadi bos jenderal. Itu apa? Presiden Indonesia. Sebab itu Anda jadi pegawai, Anda harus jadi pengusaha. You have to be the boss. You can be the boss. Kemarin santri-santri dari Nuriman, alumni yang sudah lulus, ditarakan, dibunuhkan, diberau, dibunuhkan, di Melinau. Itu semuanya bos. Mereka punya pom bensin, mereka punya laundry, mereka punya toko, mereka punya toko bangunan. Tidak ada yang pegawai, dan semuanya pegang kendali. Sebab itu kami sudah ketemu dengan Ibu Gubernur. Insya Allah mereka akan bangunkan Al-Asfian, Nuriman, Cabang Akal, para pemerintah. Dan kami akan dikirim di sana berjuang, terutama di perbatasan daerah bangsa ini, daerah agama ini. Umi tidak semata berjalan tembak bunuh-bunuhan dulu. Anda harus melawan kemiskinan dan kebodohan. Itu jihad dari Al-Asfiya Nuriman Islamic School. Insya Allah ini akan bertahan di Nuriman. Walaupun ini saya keluar dari UK, this is my place. You follow my order, you follow my rules. Tapi mohon maaf, kita berubah-ubah tempat posisi karena sebenarnya Umi sudah diingat seperti ini, tetapi protokol kita seperti tadi hanya 3 sampai 3
ingin pesan kepada anda, kita harus menjadi negeri. Orang lain bilang anda segini, yang penting anda tahu, anda harus bela kebenaran. Bangsa ini hanya bisa selamat jika rakyatnya seperti Nurul Iman menjadi pendidik, menjadi pengusaha, dan menjadi pemimpin yang jujur dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berdoa karena waktu sholat Jumat. Kami mohon kamu mohon maaf dari hati jika ada kekasar bahasa, ada pembaharuan atau ada misconception or miscommunication. Dan saya dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, so I speak broken Indonesia, and broken Malay. Dan sekali lagi saya mohon maaf dari hati, jangan kapok untuk datang ke Alasya yang dimana. Jangan tinggalkan tempat yang di belakang, saya ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.